Nah, terlihat ya. Oke, ibu tanya. Ada yang warnanya orange itu ya. 3450. Ribuannya yang mana? Ribuannya angka berapa? Angka 3, betul. Ratusannya? Kalau puluhannya? Satuannya? Oke, kalau yang biru siapa yang mau jawab? Siapa yang mau mencoba? Ya. Ribuannya yang mana? Sembilan. Ratusannya? Satuannya? Oke, yang terakhir siapa yang mau jawab? Siapa? Dewi ya, Dewi boleh, ayo Dewi. Kemudian angka 8 itu ratusan ya kan. Kalau angka 7 angka 9. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kenapa ibu kasih kuis sederhana ini? Karena hari ini pembulatan dan penaksiran itu mencangkup ada ribuannya, ada ratusan, puluhan, dan satuan. Makanya kita harus paham ya, paham betul mana ribuan, mana ratusan, puluhan, dan satuannya. Oke, kita langsung mulai. Nah, kita akan masuk ke pembulatan. Kita akan masuk pembulatan terlebih dahulu. Nah, pembulatan kita bagi menjadi 4 poin. Ada satuan terdekat, ada puluhan terdekat, ada ratusan terdekat, dan ada ribuan terdekat. Kita mulai dari yang terkecil dulu. Kita belajar satuan terdekat. Untuk satuan terdekat, mengubah pembulatan satuan terdekat, kita lihat aturannya ya. Di situ ada yang berwarna ungu itu ya. Kurang jelas. Dibesarkan dari HP, bisa di zoom. Nah, kalau kurang jelas ibu yang zoom. Nah, sebenarnya di buku ada, silakan dilihat yang paling atas itu ya. Ya udah, ibu bacakan. Aturannya itu, kalau kita ingin membulatkan kesatuan terdekat, semua angka di belakang koma tidak ditulis. Kemudian yang kedua, jika angka pertama di belakang koma kurang dari 5, maka angka satuannya tetap. Yang ketiga, jika angka pertama di belakang koma sama dengan 5 atau lebih dari 5, angka satuannya bertambah 1. Kalau kita membaca aturannya sepertinya, oh kok susah ya bu, kok ribet ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, kita lihat contohnya ya bersama-sama ya. Di situ ada angka 5,4. Kemudian kalau kita ingin mengubah 5,4 menjadi satuan terdekat,
kita lihat angka di belakang koma. Angka di belakang koma itu berapa? Yang ini. Angka di belakang koma? Yang ini dulu, yang 5,4. Nah, 4 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang. Ya, kalau kurang dari 5, angka 4 tidak usah ditulis ya. Contohnya seperti ini. Nah, di belakang koma tidak usah ditulis. Jadi kita abaikan saja. Anggap saja koma itu tidak ada ya. Nah, kalau dia angka 4 karena dia kurang dari 5, maka satuannya itu yaitu angka 5 tetap ditulis. Dan tetap. Jadi, kalau kita ingin membulatkan 5,4, mana tadi 5,4? Nah, 5,4 ini hasilnya adalah 5. Nah, cara gampangnya yaitu kita lihat angka di belakang koma. Kalau dia kurang dari 5, maka angka 5-nya itu tetap, atau yang paling depannya itu tetap, satuannya tetap. Sedangkan kalau dia lebih dari 5 atau sama dengan 5, satuannya ditambah 1. Contoh, kita lihat yang sebelahnya. Ada 7,7. 7,7. Angka di belakang komanya lebih dari 5 atau kurang dari 5? Nah, kalau lebih dari 5, maka angka 7 yang di depan ditambah 1. Jadinya berapa? Jadinya 8. Maka kalau dibulatkan jadinya 7,7 dibulatkan ke satuan terdekat jadinya 8. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Paham ya? Oke. Mudah ya? Mudah tidak? Oke. Kalau satuan terdekat tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke puluhan terdekat. Nah, kalau puluhan terdekat, kata kuncinya ya agar kita paham, kita lihat satuannya. Kalau kita mau membulatkan puluhan, yang kita lihat adalah satuannya. Contoh, 44. Nah, satuannya itu yang mana? Kalau 44? 4. Nah, satuannya kurang dari 5 atau lebih dari 5? Nah, kalau kurang dari 5, maka angka 4 langsung kita ubah menjadi 0. Tapi angka 4-nya tetap, puluhannya tetap. Sedangkan satuannya kita ubah menjadi 0. Maka kalau dibulatkan ke puluhan terdekat jadinya 40. Nah, tapi lain ceritanya, misalkan ada kasus seperti di samping ini ya. Ada angka 65. Nah, kita lihat satuannya. Satuannya lebih dari 5 atau kurang dari 5? Nah, kalau ada angka 5 itu masuk ke lebih dari 5 ya, sama dengan 5 atau lebih dari 5. Nah, ini diingat-ingat, jangan sampai salah ya. Jadi, sama dengan 5 atau lebih dari 5 itu menggunakan aturan yang kedua. Nah, apa tuh aturan yang kedua? Yaitu satuannya diubah menjadi 0, tapi puluhannya ditambah menjadi 1. Jadi 6 ditambah 1. 6 ditambah 1 berapa? Nah, maka jadilah 70. Nah, sampai sini ada yang belum paham tidak? Paham ya? Oh, sudah paham. Baik. Oke, jadi kita ulas sedikit.
Kalau kita mau mengubah bilangan puluhan terdekat, yang kita lihat apanya? Apanya? Yang kita lihat satuannya. Iya, betul. Kalau kita mau mengubah bilangan puluhan terdekat, kita lihat belakangnya atau satuannya. Apakah dia kurang dari 5, sama dengan 5, atau lebih dari 5. Nah, oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke bilangan ratusan terdekat. Ini beda lagi. Kalau kita mau membulatkan ratusan, ya, membulatkan ratusan, yang kita lihat apanya? Yang puluhan. Pinter. Betul. Kalau kita mau membulatkan bilangan ratusan, yang kita lihat adalah puluhannya. Nah, 100, coba kita lihat contohnya ya. 136. Manakah puluhannya? Ya, tiganya, betul. Kita lihat tiganya. 3 itu kalau 136, puluhannya adalah angka 3. Oke, karena kita sudah tahu puluhannya itu angka 3. Angka 3 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Oke, kalau kurang dari 5, maka angka puluhan dan satuannya diubah menjadi 0. Ya. Namun ratusannya, yaitu angka 1, itu tetap tidak berubah. Tapi puluhan dan satuannya langsung kita ubah menjadi angka 0. Maka di situ kita lihat angka 3-nya itu jadi 0 ya. Angka 6-nya kita ubah jadi 0, angka 1-nya itu tetap. Maka 136 kalau dibulatkan menjadi ratusan terdekat, maka hasilnya 100. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Lain ceritanya kalau kita lihat ada angka 172. Manakah puluhannya? 7-nya. Angka 7 lebih kurang atau lebih dari 5 atau kurang dari 5? Nah, kalau lebih dari 5, maka angka ratusannya ditambah 1. Namun puluhan dan satuannya kita ubah menjadi 0. Nah, makanya angka 1 kita tambahkan 1 menjadi 2, dan 7 atau puluhannya kita ubah menjadi 0 ya, dan 2 sebagai satuan kita ubah menjadi 0 juga. Nah, paham nggak sampai di sini? Paham ya? Nah, cara gampangnya kalau kita ingat pembulatan ya, pembulatan kan bulat ya, bulat, maka kita ubah pokoknya belakangnya menjadi 0, 0. Tapi kalau kita ingat, kalau puluhan, kita mau mengubah pembulatan bilangan puluhan terdekat, yang kita lihat apanya? Betul. Kalau ratusan, apa yang kita lihat? Pinter, keren. Oke, kita lanjut. Nah, ini sama saja kalau ribuan terdekat. Kalau ribuan terdekat, apa yang kita lihat? Betul, yang kita lihat kalau
mau membulatkan ribuan, yang kita lihat adalah ratusannya. Ingat ya, kalau kita ingin membulatkan bilangan ribuan, yang kita lihat ratusannya. Contohnya ada angka 2452. Yang manakah ratusannya? Pinter. Kalau 4 berarti kurang dari. Nah, betul. Kalau kurang, ya, pandai. Kalau kurang dari 5, maka ratusan, puluhan, dan satuannya langsung kita ubah menjadi angka 0. Sedangkan ribuannya tetap tidak berubah. Maka 2-nya tetap kita tulis, kemudian ratusannya kita ubah menjadi 0, puluhannya kita ubah menjadi 0, dan satuannya kita ubah menjadi 0. Maka pembulatan ratusan terdekat dari 2452 adalah 2000. Tapi kita lihat lagi, misalkan ada angka 6923. Mana yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Ratusannya. Manakah ratusannya? 9. Betul. Kita ingat. Iya. Kita ingat kalau dia lebih dari 5, kita tambahkan 1. Maka 6 ya. Yang paling depan kita tambahkan 1 ya. Maka 6 ditambah 1 jadinya 7. Maka di sini maka berubah jadi 7. Kemudian ratusannya kita ubah menjadi 0, puluhannya kita ubah menjadi 0, dan satuannya kita ubah menjadi 0. Oke, mudah ya ternyata ya. Mudah. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu tidak? Oke, kalau yakin paham? Kalau yakin coba kerjakan soal di bawah ini, yuk. Ubah menjadi puluhan terdekat, ribuan terdekat, dan ratusan terdekat. Silahkan. Ibu tunggu yang sudah. Boleh tunjuk saya sudah selesai, Bu. Nanti akan mendapatkan. Silakan kerjakan di buku. Nanti kita bahas bersama-sama. Silakan, Ibu tunggu. Ya, ini latihan saja, latihan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oh ya, sudah muncul. 69. Kerjakan sekarang, kita bahas bersama-sama. Latihan, coba bisa tidak kalian mengubah bilangan ini menjadi pembulatan? Kerjakan yang nomor ini saja, yang 2315 itu. Hanya kerjakan satu saja. Betul, satu saja.
Sudah? Siapa lagi yang sudah selesai? Oke, siapa yang mau mencoba menjawab? Siapa? Rian? Rian mau mencoba? Oke, Rian. Betul atau salah? Yang lain, jawabannya sama tidak? Siapa yang jawabannya 2000? Oke. Nah, yang jawabannya 2000 itu benar. Nah. Ayo, siapa tadi yang jawab 3000? Nah, yang kita lihat itu adalah ratusannya ya. Kalau 2000 itu yang kita lihat angka 3-nya. Ya. Ya, angka 3 itu kurang dari 5, maka 2-nya itu tetap, namun ratusan, puluhan, dan satuannya kita ubah menjadi 0 ya. Jadi jawabannya 2000. Weh, tepuk tangan untuk Rian. Ya, nggak apa-apa yang masih salah, yang tadi jawab 3000 nggak apa-apa. Nanti dilatih lagi. Oke. Oh ya, siapa yang jawab 2000 juga? Zara. Oh, keren. Berarti sudah paham. Sip. Afan juga betul. Siap. Keren, gak apa-apa. Nanti yang jawabannya masih salah, kita latih lagi ya, belajar lagi setelah ini. Oke, kita lanjut dan masuk ke penaksiran operasi hitung. Wah, apa nih Bu? Kok taksir menaksir? Nah. Oke. Jadi taksiran itu dibagi menjadi 3. Ada taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terdekat. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kita akan lihat taksiran rendah dulu. Yang masak siapa tadi? Kamu. Siapa? Ibu. Ibumu mana? Oke, kita lihat ada puluhan. Kita lihat yang di sebelah kiri dulu ya. Ada puluhan terdekat. Puluhan taksiran rendah. Kita lihat ada 70 ditambah 43. Nah, kalau taksiran terendah, semuanya kita ganti angka 0 belakangnya. Dienolkan semuanya. Meskipun dia lebih dari 5 atau kurang dari 5, diganti semuanya jadi 00 dan angka depannya itu tetap. Contohnya 72 jadi 70, 43 jadi 40. Nah, kalau ratusan juga sama. Ya, kalau tadi pembulatan itu 198, kalau dibulatkan itu harusnya 200 ya, karena puluhannya itu angka 9, namun dalam taksiran rendah dia diubah menjadi 00 dan ratusan itu tetap, atau angka depannya itu tetap tidak berubah. Tinggal kita ubah menjadi 00. Nah, contoh lagi ada 232. Jadinya 200. Nah, kalau ribuan juga sama, ada 3964. Kalau dalam taksiran terendah jadinya 3000. Ya, jadi kita tidak usah melihat mana ratusannya, mana puluhannya, yang penting diubah menjadi angka 00
dan satuan atau ratusannya atau ribuannya itu tetap tidak berubah. Nah, sama juga nih, ada angka 6232 ya, yang ini, yang ribuan ini. Ya. Kalau dia taksiran rendah ya, tetap tinggal kita angkanya 6-nya tetap, terus 0 0 0. Nah, mudah kan? Mudah tidak? Nah, gampang ya, tinggal diganti angka 0 0 0 saja kalau itu taksiran rendah. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Oke. Nah, kemudian kalau ada taksiran rendah, semuanya diganti jadi 0 0 0 gitu ya. Ada taksiran tinggi. Nah, kalau taksiran tinggi ini kita naikkan satu tingkat. Contohnya, kita lihat ya, di sini ada angka 72. Ya, 72. Kalau dia taksiran terendah, kita naikkan menjadi naik level, yaitu jadi 80, atau puluhannya ditambah 1 dan satuannya ya, yaitu angka 2 itu menjadi 0. Contoh lain, ada angka 43. Angka 3-nya kita ubah menjadi 0 dan angka 4-nya kita tambah 1, jadinya 50. Oh. Kita lihat contoh yang lain, ratusan juga sama. Ada angka 198. Ratusannya kita tambah 1 ya, ratusan kan 1, kita tambah 1 menjadi 2, dan 98 kita ubah menjadi 00, yaitu 0 0 jadinya 200. Sama juga kita lihat contoh, ada 232. Ratusannya kita tambah 1, yaitu 2 ditambah 1 menjadi 3 ya, jadi 3. Kemudian puluhan dan satuannya kita ubah menjadi 0. Nah, ribuan juga sama ya, 3964. Ribuannya kita tambah 1, belakangnya kita ubah menjadi 00. Nah, sama dengan contoh 6231. Ribuannya kita tambah 1 ya, jadinya 7. Belakangnya tidak usah kita lihat, tinggal kita ganti angka 000. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke. Nah, kalau ini ada namanya taksiran terdekat. Apa tuh taksiran terdekat? Kalau taksiran terdekat ini menggunakan prinsip pembulatan ya. Jadi kita lihat, misalkan kita mau menaksirkan terdekat puluhan angka 72. Nah, kita menggunakan konsep pembulatan, maka yang kita lihat 72, kita lihat satuannya. Apakah dia kurang dari 5 atau lebih dari 5? Karena 72 satuannya itu kurang dari 5, maka jadinya 70. Ya. Jadi taksiran terdekat menggunakan konsep pembulatan ya, seperti sudah kita pelajari yang tadi ya, konsep pembulatan. Ratusan juga sama, ada 198. Maka kalau ratusan, apa yang kita lihat? Puluhannya. Pinter, sudah paham ya. Sama juga dengan ribuan. Kalau ribuan, apa yang kita lihat? Ratusannya. Nah, kita pahami lagi ya, kalau kita taksiran terendah atau taksiran rendah, kita tidak usah lihat puluhan atau satuannya, langsung kita ubah menjadi 0 ya, belakangnya kita ubah menjadi 0, namun angka yang paling depan
itu tetap atau tidak berubah. Sedangkan kalau taksiran tinggi, angka depannya ditambah 1, sisanya kita tulis 0. Misalkan kalau ratusannya nolnya itu ada 2 ya, kita tulis 00. Ratusannya atau angka yang paling depan itu kita tambah 1 ya. Sedangkan kalau taksiran terdekat itu kita menggunakan konsep pembulatan. Paham sampai di sini? Oke. Coba ini. Nah, ini ada contoh ya. Taksiran operasi hitung. Cara mengerjakannya begini. Ada soal 541 dikurang 362 sama dengan N. N ini adalah pertanyaannya. Berapakah nilai N atau perkiraan nilai N itu berapa ya? Nah, kita menggunakan 3 konsep tadi. Ada taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terdekat. Kalau taksiran terendah, maka kita langsung ubah menjadi 00 semuanya ya. 541 kalau taksiran terendahnya menjadi berapa? Taksiran terendah dari 541 berapa? 500. Betul. Taksiran tertingginya 600. Sedangkan kalau taksiran terdekatnya 500. Kalau 362, taksiran rendahnya berapa? 300. Kemudian kalau taksiran tingginya 400. Kalau taksiran terendahnya 400 ya, 400 ya. Ingat kalau taksiran terdekat kita menggunakan konsep pembulatan. Nah, karena di sini adalah operasi hitung ya, pasti ada plus, minus, kemudian bagi atau kali. Sebenarnya konsepnya sama. Jadi di sini soalnya ada 541 dikurang 362. Nah, kita ubah dulu semuanya, taksiran terendah, taksiran tertinggi, dan taksiran terdekatnya. Kemudian kita lihat operasi hitungnya. Operasi hitungnya dikurang ya, semuanya dikurang. 500 dikurang 300, hasilnya 200. Kemudian taksiran tertingginya ada 600 dikurang 400, hasilnya harusnya nih 200 ya. Kemudian taksiran terdekatnya 500 dikurang 400, hasilnya 100. Nah, jadinya atau kesimpulannya kita menggunakan taksiran terdekat ya. Jadi perkiraan nilai N dari 541 dikurang 352, yaitu kita lihat taksiran terdekatnya. Kita menggunakan taksiran terdekat ya. Nah, yang kita gunakan adalah taksiran terdekatnya, maka hasilnya 100. Oke, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Oke, sekarang coba. Oke, kalau gitu ibu kasih soal. Nanti kayak tadi ya, siapa yang sudah selesai angkat tangan atau sebutkan namanya, kemudian sebutkan hasilnya ya. Menggunakan cara taksiran operasi hitung. Jadi ada taksiran terendahnya, ada taksiran tertinggi, dan taksiran terendah, kemudian ada kesimpulannya. Oke? Oke. Sekarang semuanya catat
Di buku Ibu sebutkan soalnya ya. Silakan siapkan. Oke. Sudah semuanya? Ibu bacakan. Betul, dikerjakan saat ini juga. Kita akan bahas bersama-sama. Sudah ya? 791 dikurang 644. Diulang ya. 791 dikurang 644. Ya, silakan buat taksiran terendahnya, taksiran tinggi, dan taksiran terendahnya. Silakan. Ibu tunggu. Nanti kalau sudah selesai, sebutkan namanya, nanti dapat nilai tambahan. Dan kita akan bahas bersama-sama. Siapa itu yang sudah selesai? Rian, oke, kita tunggu teman-teman yang lain ya, Rian ya. Kita tunggu teman-teman yang lain ya, Rian. Silakan yang lain mengerjakan dulu. Ibu tunggu 5 menit. Sudah? Oke, mantap. Kita tunggu teman yang lain sambil mengerjakan. Gimana? Sudah selesai? Sudah, oke. Belum ya? Oke. Kita tunggu teman-teman yang belum. Sudah? Siapa yang mau mencoba menjawab? Zahra. Oke, boleh Zahra. Taksiran terdekatnya dulu. Taksiran terdekatnya berapa? Oke, sabar ya Salsa. Ini Zahra silakan. Kemudian kalau taksiran tertingginya berapa Zahra? Kalau taksiran terdekatnya? Oke.
Siapa yang jawabannya berbeda dari Zara? Terima kasih Zara. Salsa. Salsa berbeda dari Zara. Zara, salsa. Siapa yang mau jawab? Salsa ya? Salsa, sebentar Ibu. Tulis dulu namanya biar nanti dapat nilai tambahan. Oke, Salsa coba taksikan terdekatnya berapa Salsa? Taksiran terdekatnya itu. Kemudian kalau taksiran tertingginya? Taksiran terdekatnya? Oke. Taksiran terendahnya berapa? Ya, kemudian taksiran terendah tingginya? Taksiran terdekatnya? Oke, adakah yang sama dengan Salsa? Naila. Oke. Naila, coba berapa Naila jawabannya? Oke. Semua apakah sama atau ada yang berbeda? Oke, kita bahas ya. Nah, tadi sudah siapa yang jawab benar nih ya? Ini soalnya, siapa yang benar? Oh, ini salah, sebentar. Naila benar, siapa lagi yang benar? Adakah yang berbeda jawabannya? Tadi ada yang beda ternyata ya. Gak apa-apa, tidak salah itu ya. Hanya mungkin kurang teliti di bagian taksiran rendah atau taksiran tingginya. Nah, kalau taksiran rendahnya ingat ya. Betul ya, tadi ada yang menjawab bahwa taksiran rendah itu semuanya belakangnya diganti 00, kemudian yang paling depan itu tidak berubah kalau taksiran rendah. Maka taksiran rendahnya itu 700 dikurang 600 hasilnya 100. Sedangkan kalau taksiran tertingginya kita naikkan ya, ditambah 1 yaitu 800 dikurangi 700 sama dengan 100, dan taksiran terdekatnya yaitu 800 dikurang 600 sama dengan 200. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah mau mencoba. Luar biasa. Nah, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Tidak ya? Oke, paham, yakin ya? Yakin sudah paham? Oke, sip. Mantap. Nah, di sini ada materi yang sedikit lebih susah ya. Sedikit itu tidak banyak. Konsepnya tetap sama, hanya menggunakan latihan atau soal cerita. Nah, seperti apa ya, kita coba lihat. Nah, sudah, silakan dilihat di layar ya. Ibu besarkan dulu. Oke. Di sini ada soal, ibu membeli 3 kilo mangga di pasar dengan harga 15.000,
750 per kilogram. Kemudian ibu membeli 2 kilo jeruk seharga 22.430 per kilo. Kemudian ditanya, berapa harga buah yang harus dibayar ibu? Cara menjawabnya adalah kita lihat dulu yang diketahui, ya. Ibu membeli apa saja? Mangga. Mangganya berapa kilo? Kemudian 1 kilo mangga harganya berapa? Satu kilo mangga dihargai 15.750. Sedangkan kalau 1 kilo jeruk berapa ya? Oke, nah kita sudah tahu ibu membeli 3 kilo mangga dengan harga 1 kilo 15.750. Nah, kita hitung, kita tulis 3 kilo mangga sama dengan, kita tulis 3 ya, 3 kilo mewakili angka 3 dikali 15.750 ya. Karena ibu membeli 3 kilo, kita kali dengan harganya, 1 kilonya 15.750. Kemudian kita tulis lagi 3 dikali, nah ini yang berbeda. Kita ubah 15.750 ke ribuan terdekat. Maka kalau 15.750, apa yang harus kita lihat kalau kita mau mengubah ribuan? Ya, diingat ya, kalau kita mau mengubah ribuan yang kita lihat betul ratusannya. Ratusannya di sini berapa kalau 15.000? 7, betul. Maka 7 itu lebih dari 5 ya. Maka kalau dia lebih dari 5, ribuannya kita tambah 1, maka jadi 16.000. Terus belakangnya diganti 000. Nah, kalau sudah kita bulatkan, kita langsung kalikan. 3 dikali 16 hasilnya 48.000. Oke, kita sudah ketemu. Berarti 3 kilo mangga harganya 48.000. Tapi ibu juga membeli 2 kilo jeruk. Nah, kita tulis sama ya. 2 dikali 1 kilo jeruk. 1 kilo jeruk 22.430. Kalau dibulatkan menjadi berapa? 22.430 dibulatkan menjadi ribuan terdekat menjadi ya, karena ratusan atau ribuannya ya, ratusannya ini 4 ya, itu 4 itu kurang dari 5, maka 22 atau ribuan itu tidak berubah, tapi belakangnya kita ganti 00. Maka 2 dikali 22.000. Berapa 2 dikali 22.000? 44.000. Nah, tapi belum selesai. Maka 2 kilo jeruk itu harganya 44.000. Nah, belum selesai karena tadi ibu membeli 3 kilo mangga dan 2 kilo jeruk, maka ditambah ya. Maka 48.000 ditambah ini 44.000 hasilnya
Jadi harga buah yang harus dibayar ibu berapa? 9. Oke, mantap. Nah, pintar. Jadi, kalau ada soal cerita, kita lihat dulu apa yang diketahui, kemudian apa ya yang ditanya. Nah, baru kita kerjakan menggunakan cara. Jangan lupa menggunakan teknik pembulatan. Oke, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Tidak? Yakin? Oh. Oke. Kalau sudah yakin, ada tugas. Nah, di sini ada tugas di buku LKS halaman 24 itu ya. Sama itu. Halaman 24 ada 5 soal. Halaman 24. Oke. Silakan. Soalnya dikerjakan menggunakan cara ya seperti yang tadi ada diketahui, kemudian betul yang ayo berlatih ya 24. Oke. Ada 5 soal itu ya. Silakan kerjakan menggunakan cara yang ini. Nah, menggunakan permasalahan ini ya. Menggunakan soal seperti ini, caranya ya. Oke. Silakan dikerjakan di buku tugas, kemudian kalau sudah dikirim ke Bu Cila. Ya, nanti ibu kirimkan nomor Bu Cila ke Bu Mita. Silakan kalau sudah selesai kirim melalui WhatsApp Bu Cila. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi mengenai tugas? Tidak. Ya, ibu jawab satu-satu ya. Kalau soal cerita itu menggunakan taksiran terdekat atau menggunakan pembulatan ya. Biasanya kalau soal cerita itu menggunakan pembulatan terdekat atau taksiran terdekat. Kemudian tadi ada yang bertanya, soalnya 5 saja Bu. Iya, soalnya hanya 5 yang ada di buku LKS, dikerjakan di buku tugas, kemudian dikirimkan ke Bu Cila. Ada lagi yang mau bertanya tidak? Kenapa? Oh, nanti dikirimkan kok sama Bu Cila melalui Bu Mita. Semuanya nanti akan ibu kirimkan. Silakan nanti kalian pelajari lagi. Tapi kalau mau screenshot nih boleh, silakan. Semua soal, semua materi dan contoh-contoh ini nanti akan ibu kirimkan ke kalian untuk diulang lagi, dipelajari lagi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Oke, kalau gitu ibu yang bertanya. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Oke, kalau tadi pembulatan kita belajar pembulatan apa saja? Ada 4 tadi ya. Ada satuan, kemudian ada
Satu-satu. Kalau dari pembulatan kita belajar ada pembulatan satuan terdekat. Kemudian apa lagi? Puluhan terdekat. Apa lagi? Ya, benar. Kalau tadi ada pembulatan ya, pembulatan satuan terdekat, ada puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Kalau taksiran tadi ya dibagi menjadi 3 ya. Taksiran itu dibagi menjadi apa saja tadi? Ada taksiran rendah, mantap, betul ya. Ada taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terdekat. Dan yang terakhir tadi kita belajar ada operasi hitungnya juga, dan ada membahas mengenai permasalahan ya, permasalahan penaksiran. Oke. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Sebelum Ibu tutup. Tidak, oke. Sip, mantap. Kalau gitu, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin. Baik, terima kasih anak-anak Ibu kelas 4 sudah belajar bersama Bu Cila. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dan mengerjakan tugas yang tadi ya. Oke, selamat pagi ya, masih pagi. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.